Chapter 57. MACD. Setelah 3 jam lamanya menempuh perjalanan udara, kini Kaivan sudah sampai di kediamannya. Saat akan naik ke lantai atas, ia berpapasan dengan Bibi. "Tuan," sapa Bibi. Kaivan menghentikan langkahnya dan menghampiri Bibi. "Bi, apa yang terjadi di rumah selama saya pergi?" Bibi hendak menjawab tapi matanya celingak-celinguk takut ada orang yang mendengar. Melihat gelagat Bibi itu, Kaivan langsung meminta Bibi untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. "Katakan Bi, sejelas-jelasnya," tegas Kaivan, saat keduanya sudah berada di dalam ruang kerjanya. "Anu Tuan, Nyonya Riahta 2 kali mendapatkan teror paket. Yang pertama berisi boneka berlumur darah dan yang tadi pagi seekor bangkai tikus Tuan," kata Bibi dengan suara gemetar. Takut Kaivan marah. Dan, benar saja mata elang Kaivan sudah memerah diliput amarah, tangan kekarnya pun mengepal erat. "Di mana Bobby? Kenapa dia selalu bilang jika keadaan di rumah baik-baik saja?" "Maaf Tuan, semenjak Bobby mengantar Nyonya pulang setelah dari bandara, dia seperti tak terlihat lagi batang hidungnya sampai sekarang," ucap Bibi jujur. "Sial. Ternyata ada yang ingin bermain-main denganku." Kaivan emosi sampai menendang meja di depannya membuat Bibi ketakutan. "Bibi boleh keluar," imbuhnya. Bibi beranjak dari duduknya dan segera keluar dari ruang kerja Kaivan. "Saya permisi Tuan." Kaivan segera membuka laptopnya yang ada di ruang kerja. Laptop yang sudah tersambung dengan CCTV yang ia pasang sejak rumah itu mereka tempati. Sialnya, CCTV bagian depan halaman rumah dan juga bagian teras sudah lama mati. Dan Kaivan lupa untuk memperbaikinya. "Sial. Aku lupa jika CCTV itu rusak," umpat Kaivan. Buru-buru Kaivan merogoh ponselnya dan menghubungi asisten Reno. "Ya Tuan. Datang kemari cepat dan panggil tukang servis CCTV," titahnya. "Baik Tuan." Sembari menunggu asisten Reno datang, Kaivan naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Tapi sebelum itu ia mengintip kamar Gala dan putranya itu sedang tidur siang bersama babysitternya. Lalu Kaivan memutar badannya dan kembali melangkahkan kakinya menuju kamar. Ia membuka perlahan pintu itu agar tak menimbulkan suara. Dilihatnya sang istri sedang duduk melamun di balkon dengan posisi memeluk kakinya. Kaivan mendekat dan memeluknya dari belakang. "Sayang," panggil Kaivan lembut. Nareta terkejut dan segera membalikkan badannya. "Mas," sahutnya dengan mata yang sembab. "Kau menangis kenapa tanya Kaivan seraya menghapus air mata Nareta yang masih mengalir membasahi pipi mulusnya. Nareta segera menghempaskan tangan Kaivan dari pipinya. Kaivan terkejut dengan perubahan sikap istrinya. "Sayang," ucap Kaivan dengan nada sedikit berteriak. Jujur saja emosi belum sepenuhnya mereda dan sekarang justru dihadapkan dengan sikap Nareta yang berubah dingin dan tak mau disentuh. Nareta tak menggubrisnya dan langsung berjalan menuju ranjang. Kaivan segera mencekal pergelangan tangan Nareta dan menariknya membuat istrinya itu terbentur dada bidangnya. Kaivan langsung memeluk erat sang istri. Untuk saat ini ia harus meredam dulu emosinya dan mengesampingkan egonya. "Menangislah, luapkan semua yang mengganjal dan membuat sakit hatimu," ucap Kaivan lembut. Mendengar itu pertahanan diri Nareta akhirnya runtuh juga. Dia yang beberapa hari ini diteror membuatnya dilanda perasaan tak tenang dan gelisah.
apalagi semalam ada nomor yang tak dikenalnya tiba-tiba mengirimkan foto suaminya yang tengah memeluk erat seorang wanita dengan sama-sama tel 4 jang. Nareta menangis meraung-raung seraya memukul dada suaminya. Bahkan tubuhnya hampir merosot jika Kak Ivan tak menyangganya. "Mas, sakit. Kenapa 2 kali pernikahanku tak pernah bahagia?" Tangisnya sesegukan. "Sayang, jangan bilang seperti itu. Jujur saja, hati suami mana yang tidak sakit melihat istrinya rapuh seperti ini? Apa aku tak pantas bahagia, Mas?" "Jawab!" teriak Nareta. Tangisnya semakin histeris di pelukan Kak Ivan. Bahkan mata Kak Ivan sudah memerah menahan agar air matanya tak tumpah. Ia semakin erat memeluk tubuh istrinya. "Mas, jika wanita itu mampu berikan Mas kebahagiaan, Riyah tak ikhlas, Mas," ucapnya sesegukan. "Apa maksud kamu, wanita mana sayang?" "Riyahta, mohon Mas, ceraikan Riyahta saja." Mendengar kata "cerai" dari mulut Nareta, darah Kak Ivan kembali mendidih. Ia langsung membungkam bisbir Nareta dengan bisbirnya dan X-nya. Bahkan Kak Ivan tak memberikan jeda hingga membuat Nareta memukul dadanya karena kehabisan nafas. Kak Ivan langsung melepaskan dan menempelkan keningnya pada kening Nareta. Nafas keduanya pun tenang, dengan air mata sang istri yang masih mengalir dari sudut matanya. "Jangan bicara seperti itu, Mas, gak suka. Selamanya tetap kamu wanita yang menjadi kebahagiaan Mas. Paham sayang?" ucap Kak Ivan. Nareta mengangguk, lalu Kak Ivan membawa Nareta ke atas R4 jang dan membaringkan wanita itu. "Istirahatlah, kau pasti lelah," ujar Kak Ivan seraya menarik selimut untuk menutupi tubuh istrinya, dan setelah itu ia akan keluar sebentar untuk menemui asisten Reno. Tapi tangannya dipegang oleh Nareta seraya menggelengkan kepalanya. "Mas, gak kemana-mana sayang, tidurlah." "Oke," kata Kak Ivan, kemudian ia ikut merebahkan diri di samping Nareta memeluk erat wanita yang amat ia cintai itu. Sesekali ia mengecup keningnya dan tangannya yang kekar mengusap pelan punggung Nareta. Tak berselang lama terdengar dengkuran halus dari istrinya, pertanda Nareta sudah tidur. Mungkin beberapa hari ini Nareta terlalu parno hingga membuatnya beristirahat saja takut, dan sekarang di dalam dekapan nyaman sang suami, ia bisa dengan gampangnya tidur terlelap. Dan turun dari ranjang, tak lupa ia membenahi selimut di tubuh Nareta. Kemudian ia keluar kamar dan menemui asisten Reno. "Tuan," sapa asisten Reno saat melihat Kak Ivan turun dari anak tangga. Kita bicara di ruang kerja saja," perintah Kak Ivan dan diangguki oleh asisten Reno. Kini keduanya sudah berada di dalam ruang kerja Kak Ivan. "Ada hal apa Tuan meminta saya datang kemari?" tanya asisten Reno penasaran. "Cari Bobby dan masukkan dia ruang bawah tanah yang ada di markas," kata Kak Ivan. Kening asisten Reno berkerut mendengar perintah tuannya. Bukannya Bobby adalah pengawal yang kompeten serta profesional dan setia pada tuannya? Tapi kenapa harus dibawa ke ruang bawah tanah? Berarti ada hal yang tidak beres. "Maksud Tuan, sepertinya dia telah berkhianat." Asisten Reno membulatkan matanya terkejut mendengar penuturan Kak Ivan. Tapi ia tak mau ambil pusing sebelum tahu kebenarannya. Saat ini tugasnya hanya menjalankan perintah Kak Ivan untuk mencari keberadaan Bobby. "Baik Tuan, saya segera membawanya ke ruang bawah tanah," sahut asisten Reno. Dan lagi pastikan CCTV di rumah ini berfungsi semuanya. Aku lupa memperbaikinya saat akan keluar kota."
Dan aku sudah kecolongan 2 kali pada istriku. Apa Nyonya baik-baik saja Tuan? Hanya saja kurasa J4 Lang itu telah mengirim fotoku dan dia pada istriku sampai membuat mental istriku down. Apa perlu saya menyingkirkan langsung J4 Lang itu Tuan? Tak perlu, aku ingin melihatnya tersiksa dulu. Hingga memohon ampun. Kata Kaifan. Chapter 58. Kaifan mendorong pintu kamar perlahan, dilihatnya sang istri masih tertidur lelap. Kemudian ia kembali menutup pintu dan berjalan mendekat. La kecup kening istrinya sekilas lalu beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Tubuhnya yang lengket membuatnya tak nyaman. Nareta yang sebenarnya sudah terbangun dari tadi saat suaminya keluar dari kamar menemui asisten Reno, dia hanya pura-pura memejamkan mata. Air matanya kembali menetes mengingat foto yang seseorang itu kirim. Bagaimana suaminya terlihat begitu memeluk erat wanita di dalam foto itu. Dadanya kembali merasakan sesak. Mendengar pintu kamar mandi terbuka, Nareta buru-buru menyeka air matanya. Kaifan yang melihat istrinya sudah bangun pun mengurungkan niatnya untuk berganti pakaian, ia lebih memilih untuk menghampiri istrinya dahulu. Sayang, sudah bangun? Tanya Kaifan lembut seraya mengelus pelan pipi Nareta. Nareta mengangguk. Mata elangnya menatap sudut mata Nareta yang sembab. Kenapa Mau cerita apa? Nareta langsung memeluk erat tubuh kekar Kaifan. Mas, jangan tinggalin Riahta. Ucapnya lirih. Tak akan sayang. Justru Mas yang bilang begitu, ujarnya seraya mengelus punggung istrinya agar merasa tenang. Sekarang cerita sama Mas, apa yang terjadi selama Mas pergi, Nareta melepaskan pelukan itu, ia menarik nafas sebelum mulai bercerita. Setelah dirasa ia sudah mulai tenang, Nareta mulai menceritakan apa yang ia alami selama suaminya itu pergi. Mulai dari teror yang ia alami juga dia menunjukkan foto suaminya yang sedang tidur memeluk mesra seseorang. Tangan Kaifan terkepal erat mendengar cerita istrinya tapi sebisa mungkin ia menahan emosi itu. Sayang, jangan percaya apapun itu, Mas tak pernah mengkhianatimu. Sekarang zaman sudah modern bisa saja itu foto hanya editan. Kata Kaifan mencoba menenangkan istrinya. Lalu teror itu apa Mas? Riah tak takut. Mas akan cari tahu semuanya, sekarang percaya dan yakin sama Mas semua akan baik-baik saja, Ujar Kaifan seraya menggenggam tangan Nareta dan tersenyum tipis. Nareta mengangguk. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Nyonya. Suara babysitter yang mengasuh Gala. Kaifan beranjak dari ranjang dan berjalan membukakan pintu. Ceklek. Tuan. Maaf mengganggu. Ucap babysitter tersebut sambil menundukkan kepalanya. Ada apa? Sahut Kaifan dingin. Tuan Muda Gala, setelah bangun tidur tadi menangis rewel ingin bertemu Nyonya. Kata babysitter. Bawa putraku kemari, perintah Kaifan. Baik Tuan, babysitter itu langsung kembali ke kamar Gala dan membawanya ke kamar utama. Suara tangisan Gala terdengar hingga ke telinga Kaifan. Bayi berusia 3 bulan itu melihat papanya berdiri di depan pintu kamar seketika menghentikan tangisnya. Anak papa kenapa Ucap Kaifan lembut seraya meminta Gala dari gendongan babysitter. Kau boleh kembali. Titahnya pada babysitter, baik Tuan. Jawab babysitter. Kemudian Kaifan membawa Gala masuk ke dalam kamar mereka. Nareta yang mendengar suara Gala pun sontak menoleh. Gala kenapa Mas? Tanya Nareta. Gak apa-apa, cuma kangen aja sama mama papanya sayang.
sahut Kaivan dan merebahkan putra samping istrinya. Mendengar itu Nareta wajahnya mendadak murung. Beberapa hari ini dia mengabaikan putra karena terlalu syok dan takut akibat teror itu. "Sayang, maafin Mama ya," kata Nareta lembut seraya memegang jari mungil Gala. Kaivan mendongak menatap wajah Nareta, terlihat begitu menyesal karena telah mengabaikan putra mereka. Tapi dia juga tak akan menyalahkannya. "Sayang," panggil Kaivan. "Ya Mas," sahut Nareta tanpa mengalihkan pandangannya dari Gala. "Maafin Mas." Kening Nareta berkerut, "Emang Mas bikin salah sama Riahta?" Kaivan menyunggingkan senyum tipis. "Maaf jika Mas belum bisa jadi suami yang baik buat kamu dan juga belum bisa jadi papa panutan buat Gala," ucapnya tulus. Tangan Nareta terangkat mengusap rahang tegas milik suaminya seraya tersenyum manis. "Mas, maafin Riahta juga ya kalau Riahta belum bisa jadi istri yang penurut sama Mas dan juga mama yang baik buat Gala." Seketika itu Kaivan langsung menarik Nareta ke dalam pelukannya. "Kamu tetap istri yang penurut dan mama yang baik buat Gala sayang. Tak ada wanita yang bisa menggantikan posisimu di hati Mas dan juga Gala. Kamu segala buat kami berdua," ujar Kaivan. Sore ini Kaivan berniat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan di taman. Hitung-hitung ia menggantikan waktu yang hilang selama ia kerja di luar kota. "Mas," panggil Nareta dengan berteriak. "Ya sayang, sebentar," sahut Kaivan dari dalam kamar mandi. Setelah memandikan Gala, Kaivan langsung menyerahkan putra itu pada babysitternya untuk dipakaikan baju dan ia juga harus segera mandi. Dan istrinya ia suruh untuk bersiap duluan, karena dia tahu perempuan kalau dandan bisa sampai 1 jam lebih. Ceklek. Tak lama pintu kamar mandi terbuka, Kaivan keluar dari kamar mandi dengan handuk yang terlilit PG-nya, bagian atasnya ia biarkan terlihat hingga menampakkan perut kotak-kotaknya dan juga dadanya. Dan jangan lupakan rambutnya yang masih basah menetes hingga ke lantai membuat pria itu terlihat maskulin. Nareta menelan ludahnya dengan susah payah melihat penampilan suaminya itu yang begitu menggoda, matanya sampai tak berkedip. "Kamu sudah siap sayang? Bentar Mas ganti baju dulu," ucap Kaivan lalu berjalan masuk ke dalam walk-in closet. "Mas," panggil Nareta menghentikan langkah Kaivan. "Ya sayang," sahutnya. Tanpa sadar Nareta mendekat dan menyentuh D4 bidang suaminya. Kaivan dibuat bingung dengan tingkah istrinya yang tiba-tiba seperti ini. "Sayang." Kaivan menahan eks-nya, karena ulah tangan istrinya yang nakal. Dan para pemirsa semuanya tentu tahu, apa yang akan terjadi setelah kita kembali dari luar kota. Pastinya kita akan membung rindu yang berat. Oke gas. Chapter 59. Ada rasa bangga tersendiri yang Kaivan rasakan saat bisa membuat istrinya bobo di atas R4 Jang. Senyum terus tersungging di wajah tampannya. Kaivan bangkit dan segera membersihkan diri. Dilihatnya hari sudah berganti malam. Kaivan menarik selimut untuk menutupi istrinya kemudian ia berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Selesai membersihkan diri Kaivan segera memakai pakaiannya dan keluar kamar untuk melihat putranya. Baru saja membuka pintu kamar Kaivan dikejutkan dengan kedatangan asisten Reno yang tiba-tiba berdiri di depan pintu kamarnya. "Ceklek. Tuan," sapa asisten Reno. "Sial. Kau mengejutkanku. Ada apa?" tanya Kaivan ketus. Asisten Reno menolehkan kepalanya ke kanan kiri memastikan tidak ada siapapun yang melihat.
Ia lalu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Kaivan. Brongsek. Kita ke markas sekarang. Perintah Kaivan dan diangguki oleh asisten Reno. Saat berjalan menuruni anak tangga, dirinya berpapasan dengan Bibi. "Bi," panggil Kaivan. "Ya Tuan," sahut Bibi seraya menundukkan kepalanya. "Jika istriku bangun dan mencariku, katakan aku ada urusan sebentar di luar," ucap Kaivan. "Baik Tuan." Setelah itu Kaivan keluar dari rumahnya diikuti asisten Reno di belakangnya. Keduanya sudah masuk ke dalam mobil dengan asisten Reno yang mengemudi. Perlahan mobil melaju meninggalkan halaman rumah Kaivan. Mendengar ada deru suara mesin mobil, Nareta membuka kedua matanya dan mencari keberadaan suaminya. "Kemana Mas Kai?" gumamnya lirih. "Apa tadi mobilnya Mas Kai?" Nareta menarik nafas panjang lalu segera bangkit dari R4 Jang dan membersihkan diri. Setelah itu Nareta keluar kamar untuk mengambil air minum. Tetapi sebelum itu ia menengok keluar apa benar suaminya itu yang pergi. Tapi kenapa tak berpamitan dulu padanya? "Nyonya," ucap Bibi melihat istri majikannya termenung duduk di kursi meja makan. Nareta menoleh. "Nyonya cari Tuan Kaivan ya? Beliau tadi berpesan sama saya, jika beliau ada urusan sebentar di luar dengan asisten Reno," kata Bibi menjelaskan. Mendengar itu Nareta menghela nafas pelan. Jadi benar suaminya itu pergi. Kenapa tak membangunkan dia dulu? Apa ada masalah yang terjadi sampai malam-malam begini dia harus keluar rumah? Nareta sudah overthinking memikirkan suaminya itu. "Anda mau makan Nyonya? Biar Bibi buatkan," ucap Bibi. "Boleh Bi, nasi goreng saja ya," sahutnya. "Baik Nyonya, ditunggu sebentar ya." Bibi segera berlalu ke dapur untuk membuatkan makan Nareta. Tak berselang lama suara tangis Gala terdengar hingga ke lantai bawah. Nareta segera bangkit dan berjalan menuju kamar putranya. Nareta membuka pintu kamar Gala, dan dilihatnya sang putra sedang berada dalam gendongan babysitternya. Nareta mendekat. "Gala kenapa Mbak?" tanya Nareta. "Tidak tahu Nyonya, tadi saat tidur tiba-tiba langsung menangis seperti ini," jawab babysitter Gala. Nareta langsung menggendongnya. "Sayang, kenapa mimpi buruk ya?" ucap Nareta berusaha menenangkan putranya. Mendengar suara mamanya bayi itu seketika berhenti menangis dan kembali tertidur. Mungkin merasakan nyaman saat digendong oleh mamanya. "Mbak istirahatlah lagi, biar Gala sama saya," ujar Nareta lalu membawa Gala keluar kamar. "Baik Nyonya." Bagah. Buh. Bug. Pukulan membabi buta Kaivan layangkan pada tubuh Bobby. "Brongsek. Kau berani mengkhianatiku?" bentak Kaivan hingga suaranya menggelegar memenuhi seisi ruangan. "Kau tahu konsekuensinya jika berkhianat, ha? Katakan kau dijanjikan apa sampai berani memberikan informasi tentangku padanya?" tanya Kaivan dengan suara dingin dan terdengar mengerikan. Bobby diam tak menjawab seraya menundukkan kepala tak berani menatap Kaivan. Kaivan yang tidak sabar segera meminta anak buahnya yang lain untuk mencari keberadaan Alia yang kabur karena ulah Bobby. "Cari dan temukan J4 Lang itu," seret dia di hadapanku. Perintah Kaivan pada anak buahnya. Mendengar itu Bobby mendongakkan kepala dan segera bersimpuh di kaki Kaivan. Ia tahu jika tuannya sudah emosi, maka ia tak akan segan-segan untuk menyakiti orang itu. "Tuan, saya mohon jangan sakiti Alia.
Mohon Bobby sembari bersujud di kaki Kak Ivan. Kak Ivan menendang kakinya hingga membuat Bobby terjerembab ke belakang. Ia tak menggubris ucapan Bobby dan segera keluar dari markas. Tapi saat kakinya akan melangkah keluar, teriakan Bobby menghentikan langkahnya. "Tuan, jika Anda berani menyakiti Alia, saya tidak akan segan-segan untuk menyakiti Nyonya A," teriak Bobby. Kak Ivan kembali memutar tubuhnya dan "Bagah! Buh!" lah kembali melayangkan pukulan membabi buta pada Bobby hingga membuat pria itu tergeletak tak berdaya di atas lantai kotor dan berdebu. Mungkin jika asisten Reno tak menarik tubuh Kak Ivan, bisa dipastikan Bobby akan langsung meninggal di tempat karena Kak Ivan menghajarnya tanpa ampun. "Tuan, kita masih membutuhkannya, karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keduanya," ucap asisten Reno. Kak Ivan yang masih diliputi amarah pun tak merespon ucapan asisten Reno. "Anak buah kita sudah menemukan keberadaan wanita itu dan segera membawanya kemari, Tuan," kata asisten Reno. Dan benar saja, tak berselang lama pintu markas terbuka. Terlihat teriakan Alia memberontak saat diseret masuk ke dalam. Melihat ada Kak Ivan di sana, mata Alia sontak berbinar seolah pria itu datang untuk menolongnya. "Biru sayang, tolong aku," ucap Alia memohon seraya memberontak meminta dilepaskan. Anak buah Kak Ivan mendorong Alia hingga jatuh tersungkur di depan Bobby. Kemudian Alia merangkak memegang kaki Kak Ivan. "Biru, aku mohon lepaskan aku," pintanya. Kak Ivan menghempaskan kakinya membuat Alia terjungkal. "Lepaskan tanganmu dari kakiku," bentak Kak Ivan dengan nada dingin. Matanya menatap tajam ke arah Alia bagai pedang yang siap menembus jantung Alia. Lalu Kak Ivan meminta anak buahnya untuk membangunkan Bobby yang tak sadarkan diri dan menyiramnya dengan air. "Biur! Uhuk! Uhuk!" Bobby terbatuk-batuk karena hidungnya kemasukan air. Lalu ia membuka kedua matanya dan melihat Alia duduk bersimpuh di sampingnya seraya hendak meraih kaki Kak Ivan. "Tuan, saya mohon jangan sakiti Alia, karena..." Alia menoleh menatap Bobby dan menggelengkan kepalanya, memberikan kode pada pria agar tak memberitahukan yang sebenarnya. Kak Ivan yang melihat itu mengerutkan alisnya dan menatap tajam mereka berdua. Kak Ivan langsung mendekati Alia dan mencengkeram dagu wanita itu. "Ark! Sakit!" ucap Alia. Bobby mengepalkan tangannya erat. "Lepaskan dia!" ucap Bobby dengan nada dingin. "Kenapa kau mencintai J4 Lang ini?" tanya Kak Ivan seolah mengejek. "Dia sedang hamil anakku," bentak Bobby. Mendengar pengakuan itu, Kak Ivan melebarkan bola matanya seraya tersenyum menyeringai. "Wow, permainan apa lagi yang kalian mainkan? Apa kau yang menghamili J4 Lang ini agar dia bisa mengakui jika aku yang memperkaosnya hingga hamil?" ucap Kak Ivan dengan senyum devilnya. "Tutup mulutmu!" teriak Alia pada Bobby. "Ini bukan anakmu," lanjut Alia sembari menatap Bobby. "Kau jangan gila Alia, benih yang kau kandung itu adalah darah dagingku. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya," bentak Bobby. Kak Ivan melepas cengkeraman tangannya dari dagu Alia, lalu menarik wanita itu agar berdiri. Kemudian Kak Ivan mendorongnya hingga terjatuh di samping Bobby. "Reno, panggil Kak Ivan." "Ya Tuan," sahut asisten Reno seraya berjalan mendekati Kak Ivan. Asingkan dua orang ini di pulau terpencil yang tak ada akses apapun, yang bisa membuat mereka bisa melarikan diri. "Aku tak ingin mereka membuat kerusakan dalam rumah tanggaku.
Perintah Kak Ivan lalu melangkah pergi meninggalkan markas. Kak Ivan masih punya hati untuk tidak menyakiti wanita hamil, karena ia tahu menjadi wanita yang sedang hamil adalah hal yang tak mudah. Ia bisa merasakan sendiri, karena dulu sewaktu istrinya hamil Gala, dia hanya bisa mengawasi dan menjaganya dari kejauhan. Jadi dia tak ingin memisahkan dan menjauhkan Bobby dengan calon anaknya. Alia yang mendengar Kak Ivan ingin mengasingkan dirinya, ia terus berteriak memohon pada Kak Ivan agar melepaskan dirinya. Tapi sayang Kak Ivan tak menggubriskan dan terus berjalan keluar dari markas. Asisten Reno segera memerintah anak buahnya untuk segera mengasingkan keduanya di pulau terpencil yang tak bisa dijangkau oleh siapapun dan tak ada akses. Itu karena untuk hukuman agar mereka jera dan berpikir dua kali jika akan melakukan kesalahan.